Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Pohon Tua di Ujung Desa. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdiri sebuah pohon tua yang menjulang tinggi. Pohon itu dikenal sebagai Kirandu, dan oleh warga desa, dianggap keramat. Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi setelah matahari terbenam. Konon katanya, siapapun yang melanggar pantangan akan diganggu oleh makhluk halus yang menghuni pohon itu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ia tidak percaya tahayul, dan menganggap cerita tentang pohon itu hanyalah omong kosong orang kampung. Untuk membuktikannya, Raka menantang dirinya sendiri, ia akan bermalam di bawah pohon tua itu. Malam itu, tepat pukul 9, ia membawa tikar, senter, dan sebotol air, lalu berjalan menuju pohon tua di ujung desa. Bulan tertutup awan, dan angin bertiup dingin. Raka menyapa pohon itu dengan canda, "Kalau memang ada penunggunya, temui aku malam ini." Awalnya, tak terjadi apa-apa. Raka tertidur di bawah pohon, tetapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar bisikan halus di telinganya. Suara itu samar, seperti suara perempuan menangis. Ia menyalakan senter, namun cahaya senternya bergetar dan tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti sekeliling. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis yang mulai muncul, ia melihat sesosok wanita berdiri tak jauh darinya. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya tertutup. Tubuhnya menggigil, dan ia terus menangis. Raka berusaha berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, wajah pucat dengan mata hitam legam, dan senyum yang teramat lebar hingga pipinya robek. Raka pingsan seketika. Pagi harinya, warga menemukan Raka tergeletak di bawah pohon, tubuhnya dingin dan matanya terbuka menatap kosong ke langit. Ia selamat, tetapi sejak hari itu, ia tak bisa bicara. Setiap malam, ia menggambar pohon tua itu berulang kali, dan ketika bulan purnama tiba, ia akan berdiri di dekat pohon itu, seolah menanti sesuatu, atau seseorang. Warga desa kembali menguatkan larangan lama, jangan ganggu Kirandu. Karena sekali diganggu, pohonnya mungkin diam, tapi yang di dalamnya tidak akan pernah memaafkan. Sejak kejadian malam itu, Raka hidup seperti bayangan dirinya yang dulu. Ia tidak berbicara, tidak merespons orang, dan hanya menatap kosong. Tangannya selalu sibuk menggambar, tidak hanya pohon tua, tapi juga sosok wanita berambut panjang dengan mata gelap dan senyum mengerikan. Ibu Raka yang panik membawanya ke orang pintar desa, Mbah Sastro, seorang dukun sepuh yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Saat Mbah Sastro melihat gambar-gambar Raka, wajahnya berubah pucat. "Ini bukan sembarang makhluk," katanya. "Ini Nyi Ranting, penjaga pohon yang pernah dikorbankan 100 tahun lalu. Konon, di masa penjajahan, pohon itu dijadikan tempat persembunyian warga saat terjadi pembantaian. Seorang perempuan muda bernama Ranting menyerahkan dirinya agar warga lain bisa melarikan diri. Ia digantung di pohon itu, dan sebelum mati, ia bersumpah akan menjaga desa dan membalaskan dendamnya pada siapapun yang merusak ketenangannya." Mbah Sastro kemudian meminta bantuan 3 orang untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah. Mereka berkumpul di bawah pohon saat malam bulan gelap, membawa sesajen dan dupa. Raka, yang selama ini diam, tiba-tiba menjerit dan berjalan sendiri ke tengah lingkaran ritual. "Tolong," dia marah, ucap Raka, kata pertama yang keluar sejak malam kutukan. Dari pohon, terdengar suara berderak seperti kayu yang patah. Dedaunan berguguran meski tidak ada angin. Kemudian, dari balik batang pohon, muncul Nyi Ranting, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya kurus seperti ranting kering, wajahnya mengelupas, dan matanya seperti bara api. "Ada yang telah membangunkanku," bisiknya. Mbah Sastro berusaha membacakan mantra, tapi suara wanita itu menenggelamkan segalanya. Raka tertarik ke akar pohon yang tiba-tiba menjulur seperti ular. Jeritannya menggema ke seluruh desa. Keesokan harinya, hanya sisa dupa dan sesajen yang tersisa. Raka dan Mbah Sastro menghilang tanpa jejak. Namun sejak malam itu, suara tangisan dan tawa lirih mulai terdengar dari arah pohon, terutama saat hujan turun. Beberapa warga mengaku melihat sosok Raka berdiri di bawah pohon, tapi saat didekati,
tubuhnya berubah menjadi kabut hitam. 2 minggu setelah hilangnya Raka dan Mbah Sastro, desa mulai dilanda kegelisahan yang aneh. Anak-anak mulai berubah. Mereka sering melamun, berjalan ke arah pohon tua saat malam, dan menggambar lingkaran aneh dengan ranting atau arang. Anak pertama yang menunjukkan tanda-tanda ini adalah Dira, bocah perempuan berusia 7 tahun. Ibunya menangis saat Dira mulai berbicara sendiri di sudut kamar. Ada kakak Raka di pohon, katanya dengan nada datar. Dia bilang aku harus ikut main. Semakin hari, semakin banyak anak-anak yang menunjukkan gejala serupa. Mereka berkumpul diam-diam di pinggir hutan, duduk melingkar sambil menyanyikan lagu aneh dengan nada yang tak dikenal, seperti nyanyian rakyat tua, namun liriknya tak bisa dikenali siapapun. Warga mulai panik. Desa menjadi senyap, tak ada lagi suara riang anak-anak, hanya bisikan dan tatapan kosong. Para orang tua mencoba mengurung anak-anak mereka di dalam rumah saat malam, tapi setiap pagi, mereka selalu ditemukan duduk di dekat pohon tua, kaki dan tangan mereka dipenuhi tanah, mata mereka menatap kosong ke langit. Salah satu warga, Pak Darmin, yang kehilangan anak bungsunya, nekat membakar pohon itu. Ia membawa bensin dan korek api, mengutuk keras-keras segala makhluk yang bersarang di dalamnya. Tapi saat api menyentuh kulit pohon, terdengar jeritan, bukan dari makhluk gaib, melainkan jeritan anak-anak yang terdengar dari segala arah. Pak Darmin tersungkur, kulitnya melepuh, dan matanya membusuk dalam semalam. Pohon itu tak bisa dibakar. Ia hidup, dan ia sedang membentuk sesuatu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Desa mulai terasa seperti bukan tempat manusia lagi. Warga yang masih tersisa mulai meninggalkan rumah. Tapi akar pohon itu tumbuh, menyusup ke lantai rumah, ke bawah tempat tidur, ke dalam mimpi. Dan bagi mereka yang bermimpi tentang Nyi Ranting, pagi tidak pernah datang. Warga yang tersisa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka tidak sanggup lagi menghadapi malam yang dipenuhi bisikan, tangisan anak-anak, dan akar yang menjalar seperti urat kutukan. Desa menjadi kosong, hening. Hanya pohon tua itu yang tetap berdiri, lebih tinggi dari sebelumnya, dengan cabang-cabang yang menyerupai tangan melambai. Namun, desas-desus masih terdengar dari desa sebelah. Kadang, saat malam sunyi dan angin berhembus dari arah utara, terdengar suara nyanyian anak-anak, samar, menggema seakan berasal dari dalam hutan. Para pemburu yang tersesat melaporkan hal yang sama, pohon tua itu kini memiliki wajah. Wajah perempuan, menangis dan tersenyum dalam waktu bersamaan. Dan jika seseorang terlalu lama menatapnya, mereka tidak pernah kembali. Kini desa itu sudah dihapus dari peta. Hanya dikenal dalam bisik-bisik tua di warung kopi dan cerita larut malam. Tentang sebuah pohon yang tak boleh dibangunkan. Tentang anak-anak yang tak pernah pulang. Dan tentang satu janji yang selalu ditepati. Siapa yang mengganggu pohon tua, akan menjadi bagian darinya. Selamanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tunggu cerita selanjutnya.